Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Johan Ahmad Fauji. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang command line tips dan tricks ya teman-teman. Nah, pada materi kali ini kita akan belajar tentang menggabungkan beberapa komen, time completion, history, dan comment shortcut ya teman-teman. Nah, oke, kita akan langsung belajar tentang menggabungkan beberapa komen ya teman-teman. Sekarang kita buka dulu Linux-nya teman-teman atau virtual mesinnya. Nah, jika tidak menggabungkan komen atau biasa ketika teman-teman mengecek directory atau file, teman-teman hanya menggunakan ls saja ya teman-teman. Nah, misalkan di sini kita akan coba dulu kita melihat apa saja file atau directory di test1 ya teman-teman. Nah, di directory test1 ternyata terdapat 2 file dan 1 directory ya teman-teman. Kita coba lihat apa saja yang ada di tes3 teman, directory tes3. Ternyata cuma ada tes4 ya teman-teman. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa langsung mengecek directory tes1 dan tes3 secara bersamaan ya teman-teman. Caranya dengan menggabungkan ya teman-teman. Nah, untuk caranya teman-teman itu tinggal ketikkan komen ls tes1 titik titik koma spasi ya teman-teman, tes1 spasi titik koma spasi ls tes3 enter. Nah, di sini bisa kita lihat ya teman-teman. Nah, pada tes1 itu terdapat 2 file dan 1 directory atau folder ya teman-teman. Nah, di tes3 itu hanya terdapat 1 directory ya teman-teman, seperti yang kita di tes pertama itu melihat directory tes1 dan directory tes3 ya teman-teman. Nah, adapun komen selanjutnya itu adalah untuk mengecek keseluruhannya teman-teman. Misalkan ini kita akan mengecek keseluruhan directory tes1 ya teman-teman. Nah pas kita mengeceknya itu komen ini akan berfungsi. Misalkan di tes1 ini ada 2 file dan ada 1 directory. Nah, uniknya di komen kali ini di directory ini misalkan ada file atau directory lagi, itu akan kelihatan ya teman-teman. Nah, untuk komennya yaitu ls min r-nya r besar ya teman-teman, tes1 ya teman-teman, enter. Nah, bisa kita lihat sendiri untuk tes1 itu memiliki 2 file dan 1 directory ya teman-teman. Nah, ini itu menandakan di dalam directory Kafka ini ada apa saja ya teman-teman. Karena di directory Kafka ini tidak ada apa-apa, jadi ini tidak ada apa-apa ya teman-teman di sininya. Nah, sekarang kita akan coba mengecek di directory tes3 teman-teman. Untuk mengeceknya ls min r tes3, kita enter ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat sendiri ya teman-teman, pada tes3 yang memiliki directory tes4, lalu di dalam directory tes4 itu terdapat beberapa file ya teman-teman, yaitu file 1 dan file 2 ya teman-teman. Nah, sekarang misalkan kita ini ingin melihat secara sekaligus ya teman-teman, secara satu komen ya teman-teman. Teman-teman bisa ketikkan aja ls min r besar tes1 titik koma ls min r tes3 teman-teman, lalu enter. Nah, bisa kita lihat sendiri untuk batas tes1 ini sampai segini ya teman-teman. Nah, untuk tes3 itu dari sini ke sini ya teman-teman. Nah, jadi untuk pembahasan tentang menggabungkan beberapa komen itu segitu saja ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang tab completion teman-teman. Nah, di mana tab completion ini ketika kita ingin mengetik sebuah komen, kita itu tidak perlu mengetik secara lengkap ya teman-teman. Teman-teman bisa mengetik beberapa huruf lalu menekan tab ya teman-teman. Nanti sesudah di tab itu akan lengkap sendiri komennya ya teman-teman. Misalkan kita langsung contohkan saja ke terminalnya ya teman-teman. Nah, di sini kita coba ls dulu. Nah, misalkan teman-teman itu ingin masuk ke directory download ya teman-teman. Nah, teman-teman itu tidak perlu
mengetikkan secara manual semua ya teman-teman, secara manual gini ya teman-teman. Nah, teman-teman cukup ketikkan aja beberapa huruf yang sama seperti namanya, lalu kita tekan tab ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa langsung lengkap ya teman-teman, bisa enter. Nah, bisa kita klik pwd. Nah, sekarang kita berada di direktori download bisa teman-teman. Bisa kita kembali lagi ke home titik 2. Nah, misalkan teman-teman itu ingin masuk ke direktori dokumen ya teman-teman. Nah, teman-teman mengetik ya teman-teman, itu tidak bisa ya teman-teman. Nah, teman-teman itu harus mengetikkan beberapa huruf yang sama ya teman-teman. Misalkan di sini karena saya hanya menggunakan do ya teman-teman. Nah, pada direktori home ini ya teman-teman, yang do itu banyak ya teman-teman, ada dokumen maupun download ya teman-teman. Jadi bingung ya teman-teman. Jadi teman-teman itu harus mengetikkan beberapa huruf yang sama ke direktorinya teman-teman. Nah, misalkan di sini teman-teman ingin masuk ke dokumen, teman-teman klik aja langsung dokumen ya teman-teman. Jadi untuk perintahnya itu teman-teman maaf, jadi teman-teman kalau mau masuk misalkan ke seperti di sini ada dua direktori yang awalnya do, teman-teman harus tambahkan satu lagi ya teman-teman, misalkan si doc atau down ya teman-teman. Misalkan kita akan coba di sini masuk ke direktori template ya teman-teman, tab lalu masuk ke teman-teman. Nah, jadi itu teman-teman materi tab completion ya teman-teman. Jadi materi tab completion ini adalah agar memudahkan kita supaya tidak mengetik manual ya teman-teman. Nah, oke, selanjutnya kita akan belajar tentang comment history ya teman-teman. Kita buka dulu. Nah, di mana comment history ini adalah untuk menampilkan history kita mengetikkan komen-komen ya teman-teman. Misalkan saya coba ketikkan history. Nah, di sini terdapat komen-komen ya teman-teman. Ini adalah komen-komen dulu kita ya teman-teman. History kita ya teman-teman. Nah, semisal kalau teman-teman belum mematikan Linux atau merestart Linuxnya, komen-komennya akan tetap ada ya teman-teman, tinggal ketikkan history ya teman-teman. Nah, tapi kalau Linux teman-teman itu dimatikan atau di restart, itu si historinya bakal nggak ada ya teman-teman, atau bakal nol lagi ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan belajar tentang comment history untuk menampilkan history kita di terminal membuat komen atau membuat file. Misalkan teman-teman masuk ke file mana, clear, exit, dan lain-lain ya teman-teman. Nah, itu untuk gunanya komen history. Dan di sini ada komen tanda seru ya teman-teman. Nah, di mana komen tanda seru ini misalkan teman-teman itu ingin kembali ke CD template ya teman-teman. Nah, atau apa ya teman-teman, kita akan coba ke CD template ya teman-teman. Nah, komen tanda seru ini adalah kita agar bisa kembali ke sini ya teman-teman, CD template. Nah, untuk kembali ke sana teman-teman tinggal ketikkan tanda seru lalu ketikkan nomornya ya teman-teman, nomor ini ya teman-teman. Nah, kita coba di template itu nomornya 120 teman-teman, di urutan 120 kita ketikkan 120 lalu enter. Nah, bisa kita lihat sendiri kita sekarang berada di direktori template ya teman-teman. Nah, kita coba history lagi, enter. Nah, di sini ada comment history yang baru saja kita ini ketikkan. History ini adalah untuk melihat kita sudah masuk kemana atau keluar kemana di terminal teman-teman, atau membuat file komen-komen di terminal teman-teman. Misalkan di sini saya akan kembali dulu ke home itu. Nah, selanjutnya ada komen tanda seru 2 ya teman-teman. Nah,
tanda seru 2 ini ya teman-teman adalah untuk kembali ke konfigurasi sebelumnya ya teman-teman. Nah, misalkan di sini saya mengetikkan CD ya teman-teman. Nah, ini akan langsung ke CD ya teman-teman, kita enter. Nah, bisa kita lihat sendiri, kita masuk ke CD atau ke home ya teman-teman. Nah, selanjutnya juga ada komen, tanda seru, sama ini ya teman-teman. Nah, komen tanda seru selanjutnya itu sekarang kita menggunakan huruf ya teman-teman. Sebelumnya menggunakan nomor, sekarang menggunakan huruf. Misalkan kita akan kembali ke clear ya teman-teman. Teman-teman tinggal ketikkan aja huruf awalnya dan dia akan kembali ya teman-teman ke clear ya teman-teman. Nah, kita coba lagi, kita ke history. Nah, di sini misalkan teman-teman itu ingin masuk ke CD dokumen ya teman-teman, atau teman-teman ingin ke clear ya teman-teman untuk membersihkan ini. Teman-teman tinggal tanda tanya, tanda seru maaf. Teman-teman ketikkan aja awalan hurufnya clear, misalkan ini enter, ini akan langsung ke clear ya teman-teman. Jadi story itu untuk menampilkan komen-komen yang sudah kita enter di terminal ya teman-teman, terminal Linux kalian. Semisal kalian sudah ngematiin Linuxnya teman-teman atau merestartnya, jadi si history ini akan kehapus ya teman-teman. Jadi konfigurasi kita itu akan jadi nol lagi ya teman-teman di historinya. Nah, oke, untuk materi story ini cukup segitu saja ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar tentang komen shortcut ya teman-teman. Nah, pada komen shortcut ini ya teman-teman terdapat beberapa komen yaitu Ctrl A, Ctrl E, Ctrl W, Ctrl R, dan Ctrl L ya teman-teman. Nah, pada Ctrl A ini gunanya teman-teman untuk kembali ke awal kata ya teman-teman. Misalkan di sini saya mau masuk ke direktori tes 1 ya teman-teman. Nah, saya ini kemudian lupa memasukkan kalimat CD ya teman-teman. Nah, teman-teman untuk kembalinya bisa menggunakan panah kanan, tapi itu lama ya teman-teman. Teman-teman tinggal klik aja Ctrl plus A ya teman-teman. Ini akan otomatis kembali ke awal kalimat ya, kata ya teman-teman. Kita masukkan CD lalu nah, bisa kita lihat sendiri kita masuk ke direktori tes 1 ya teman-teman. Kita coba kembali lagi ke home. Nah, untuk selanjutnya itu komen Ctrl E ya teman-teman. Nah, untuk komen Ctrl E ini kebalikan dari Ctrl A ya teman-teman, yang tadinya ke awal ini ke akhir ya teman-teman. Misalkan di sini saya mau ketik apa ya teman-teman, CD, kita masuk ke tes 1 ya teman-teman. Nah, misalkan kita itu di awal ya teman-teman ingin langsung ke akhir, kalau menggunakan panah kiri itu terlalu lama ya teman-teman. Nah, teman-teman tinggal gabungkan aja Ctrl sama E ya teman-teman, itu akan otomatis langsung ke akhir kata ya teman-teman. Di sini saya tadinya mau ke tes 3 teman-teman, direktori tes 3. Bisa kita lihat sendiri ini masuk. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar Ctrl W ya teman-teman. Nah, Ctrl W ini adalah untuk menghapus satu kata komen ya teman-teman. Misalkan di sini saya mau masuk ke direktori dokumen ya teman-teman, tapi di sini saya malah salah mengatakan kata akhirnya teman-teman, atau satu kata ini ya, kata download ya teman-teman, tapi saya padahal maunya masuk ke direktori dokumen ya teman-teman. Nah, teman-teman tinggal Ctrl plus W itu akan menghapus satu kata ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan masuk ke direktori dokumen.
save lalu masuk. Nah, bisa lihat sendiri di sini masuk ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya itu adalah ada perintah Ctrl R ya teman-teman. Nah, Ctrl R ini digunakan untuk mencari history kita sebelumnya ya teman-teman. Misalkan di sini kita coba Ctrl R. Nah, di sini bisa lihat sendiri search ya teman-teman untuk mencari komen kita sebelumnya. Misalkan di sini saya akan mencari komen CD ya teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat sendiri ini ada CD titik titik ya teman-teman, yang artinya kembali ke home. Misalkan teman-teman ini kurang puas dengan cuma segini ya teman-teman, teman-teman bisa kontrol R lagi ya teman-teman supaya lebih jelas. Kita kontrol R lagi. Nah, bisa lihat sendiri kita masuk ke dokumen ya teman-teman, atau kita kontrol R lagi tidak bisa ya teman-teman. Ini adalah ke rumah ya teman-teman, atau ke home ya teman-teman. Yang pertama itu di dokumen lalu ke home ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya itu adalah kontrol L ya teman-teman. Nah, yang dimana kontrol L ini adalah untuk menghapus tampilan kita saat ini. Misalkan ini terlalu banyak ya teman-teman, pusing, kita tinggal kontrol L aja, itu akan kehapus ulang ya teman-teman. Sekali lagi, kontrol R itu adalah untuk mencari komen kita sebelumnya. Misalkan di sini kita akan mencari komen history ya teman-teman. Tuh, di sini sudah ada, teman-teman klik enter aja langsung masuk ke history ya teman-teman. Jadi itu saja untuk materi command line tips dan triks ya teman-teman. Untuk mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya.